buat Bapak Kapolri ya, atau dan penyidiknya lah yang udah dibentuk yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Tolong ya Pak, ini kasus jangan diperlambat gitu, secepatnya lah gitu. Kenapa? Soalnya saya tadi nonton berita, kata Bapak Ketua IPW, kalau lewat dari 120 hari Bapak Sambo bakal bebas gitu. Dan kita masyarakat nggak terima ini menyakiti hati kita masyarakat loh Pak gitu. Kayaknya nggak ada keadilan gitu di negara ini. Jelas-jelas yang dilakukan Pak Sambo dan Ibu PC itu pelanggarannya itu bukan ringan loh, itu berat gitu. Ini tuh pembunuhan berencana Pak. Ini pembunuhan berencana, bukan kayak yang dibilang Pak Hotman Paris gitu kan. Hanya karena dia menangis terus bisa jadi gitu. Dia tuh seolah-olah membenarkan pelecehan ini loh. Mulut Pak Sambo sendiri yang mengakui ini diskenariokan, artinya direncanakan. Kenapa yang hanya dia menangis aja yang ditunjukkan CCTV dari awal dia ini pengen dieksekusi nggak ada gitu kan? Satu ya, kalau memang itu spontan kayak yang bilang Pak Hotman Paris gitu kan, dia nggak mungkin melibatkan tangan ajudan lain gitu. Namanya kita emosi, kita mendengar cerita gitu kan dari istri kita, ya kita emosi sendiri lihat orangnya langsung serang kan gitu kan. Bukan seperti yang dilakukan yang dikatakan Pak Hotman Paris gitu kan. Dan Farhad Abbas ya dikatakan pahlawan apa, ngebunuh, mempermainkan hukum, berbohong, kebohongan demi kebohongan dia bangun, terus kita percaya gitu aja. Kita masyarakat nggak sebodoh itu. Sekalipun Pak Hotman Paris dia bilang dia pengacara hebat lah, terkenal lah, orang pintar nggak selamanya benar. Sejenius-jeniusnya orang pasti dia pernah salah. Itu yang perlu harus diingat. Nah, kita nggak mau ini kasus diperlambat, apalagi mendengar jaksa tolak berkasnya Bu PC gitu kan. Dan kenapa sampai ini nggak ada kabarnya gitu kan? Kapan ke pengadilannya? Kita menunggu ini. Kita pengen dengar vonis yang dijatuhkan ke Pak Sambo itu 3 bulan kah, 1 minggu kah, 2 hari kah? Kita pengen dengar itu kan, biar kita tahu hukum di Indonesia ini seperti apa gitu kan. Kita ini walaupun masyarakat orang kecil gitu kan, tapi kita nggak mau kayak begini terus gitu kan. Jangan menindas orang yang lemah terus gitu kan. Coba kalian yang selevel sama kalian aja gitu. Nggak ada hebat-hebatnya kalian, kalau orang kecil kalian tindas, nggak ada hebat-hebatnya kok. Dan ini yang saya juga, dan saya dan masyarakat juga ini yang kita takutkan, bahwasannya mengingat liciknya dan piciknya si Sambo dan istrinya, kita memang sangat takut kalau nyampe ke pengadilan nanti ini aja, nyampe ke jaksa kita udah tanda tanya besar gitu. Berkas dikembalikan, tapi kok begitu lamanya dibalikkan lagi. Kan jaksa kan emangnya nggak ngasih tahu berkas yang perlu dilengkapi apa setelah dikembalikannya itu berkas? Atau Bu Putri kan punya pengacara hebat, memangnya nggak tahu? Memangnya nggak pernah menyelesaikan kasus-kasus besar gitu, nggak tahu apa yang harus dipenuhi gitu kan untuk ke jaksa? Inilah yang ditakutkan masyarakat. Bu PC memainkan uangnya gitu untuk memperlambat kasus ini. Nyampe nanti ke jaksa, ke hakim, Bu PC memainkan uangnya. Oke lah, LPSK menolak, nggak bisa disuap. Tapi iman orang nggak semuanya sama. Kalau misalnya jaksa hakimnya mau gimana gitu kan? Si PC ini sangat licik gitu. Masa kalian penyidik, apalagi tuh Komnas HAM itu ya, Pak Taufan Damanik dan Komnas Perempuan nggak bisa melihat gitu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Jelas-jelas Bu Putri mengebangun skenario kebohongan gitu. Yang di Duren 3 lah, dipatahkan di Duren 3, lanjut ke Magelang. Di Magelang pun terlihat di CCTV setelah dia dilecehkan, dia undang lagi tuh orang ke kamar, katanya dia trauma, tapi nggak ada takutnya. Kita kan tanda tanya besar sebagai masyarakat, wajar aja gitu kan. Yang kita minta itu bukti, bukan karena ini kan kasus pelecehan sulit diungkap karena mengenai ini aib gitu. Tapi kan kita bukan minta, maaf katanya Bu Putri nunjukkan ke publik gitu kemaluannya, bukan, atau prinsesnya gitu kan. Tapi yang kita minta kan hanya buktinya ya berupa visum. Di visum kan bukan masyarakat semua rame-rame yang visum dia gitu kan. Ada petugasnya gitu kan, orang yang khusus untuk itu. Terus visum, baju Brigadir C waktu dia pakai terakhir kali,
handphone yang laptop dikuasai ya dia gitu. Itu nggak kalian pertanyakan. Mereka menghilangkan barang bukti itu aja sebenarnya udah ada pasal menghalang-halangi gitu kan. Kenapa gitu kan? Kalau mereka bilang nggak tahu handphonenya di mana, laptopnya di mana, ya kita nggak bisa gitu karena itu mayat dari mereka yang pertama ini gitu kan, yang mengirimkan mayat mereka yang eksekusi gitu kan. Nggak mungkin mereka nggak tahu gitu kan. Ibu Putri sendiri menghilangkan barang bukti, gimana mau percaya? Korban menghilangkan barang bukti, dia itu tidak berlaku seperti seorang korban gitu. Terus yang dia muji-muji nyuruh menyetrika gitu kan, seorang ajudan kan mana mungkin itu tugas ajudan menyetrika baju anaknya gitu kan. Bahkan dia menyuruh yang bukan urusan dia. Kalau mau diperkosa pun ngapain juga Bu Putri, ada anak yang mending anak gadisnya. Ngapain Bu PC yang udah, maaf kata, udah nenek-nenek, udah kisut. Jadi tolonglah gitu, kalau memang bisa dipatahkan Pak Taufan Damanik dan Komnas Perempuan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kita nggak akan ungkit ini gitu kan, kita nggak akan koar-koar kayak begini gitu kan. Sebenarnya semua banyak masyarakat, kalau kita bisa survei, bahkan berdasarkan survei kan banyak masyarakat yang setuju Sambo hukum mati. Kenapa? Tapi mereka nggak berani speak up kayak gini karena memang nggak semua masyarakat berani gitu kan. Jadi jangan kalian pikir hanya beberapa orang gitu kan. Bahkan setiap ada yang speak up itu di FB-nya dihack atau diretas lah kalau bahasa sekarang. Saya sendiri FB saya dirusak kan gitu, nggak bisa lagi saya buka. Jadi tolong jangan bilang alasan yang nggak masuk di akal sama kita. Kalau setiap ditanya pertanyaan-pertanyaan nggak bisa ditanya, bisa dijawab oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM, pasti jawabannya itu tugas penyidik, melemparkan jawab, itu tugas penyidik. Kalian sendiri nggak bisa ngejawab. Masyarakat aja tahu jawabannya. Mengingat picik dan liciknya Bu PC gitu kan, dia bisa suap siapa aja. Kita nggak percaya kalau Bu PC terlalu lama di luar. Dramanya Bu PC kalian percaya, dia sakit, dia segala macam. Di CCTV dia kemarin rekonstruksi dia biasa aja tuh, gaya dia pakai baju hitam tuh lagi satu head on, gaya dianya nggak gimana. Yang dia keluar di Makobrimob itu memang dia mata panda. Ya mungkin itu kurang tidur. Saya juga kalau kurang tidurnya mata panda. Jadi tolong buka mata hati kalian ya buat Bapak penyidik gitu kan. Jangan diperlama-lama lah gitu. Nanti lewat 120 hari enak banget dia itu bebas. Dia harus dihukum. Entah apapun itu hukumannya kita mau dengar. Karena nggak mungkin gitu. Ini tuh pelanggaran berat yang dilakukan si Sambo. Malah banding kalian terima. Orang mah banding karena dia memang nggak salah. Ini udah nyata dia salah. Dianya ngebunuh dan itu diakui si Sambo sendiri. Dianya menskenariokan, artinya air mata yang dia terlihat di CCTV ya berarti diskenariokan. Bagian dari rencananya dia. Jadi tolonglah kalian itu ya, jangan ngebuat sesuatu yang nggak benar gitu. Kayak ada lagi nih mengatakan, kan nggak disuruh ngebunuh gitu kan, cuman disuruh tembak. Itu hanya disuruh mungkin untuk kasih pelajaran, disuruh melumpuhkan. Melumpuhkan apa? Itu biasanya kalau disuruh melumpuhkan kalau si pelakunya kabur. Ini kan si pelaku di depan mata. Secara nggak langsung Pak Sambo menyuruh itu membunuh. Ngapain dia menembak hanya mereka sendiri? Seharusnya kan di kantor polisi diadilin gitu. Orang di depan mata kok pelaku hanya mereka tersendiri. Banyak kesalahan-kesalahannya kalian tutupin, maunya apa gitu kan? Jangan menganggap kita masyarakat ini bodoh lah. Masyarakat ini pengen tahu gitu, kapan ini ke pengadilannya gitu kan? Kita pengen lihat hasilnya. Ini malah redup, nggak ada berita. Berkas yang ditolak nggak tahu udah dibalikan lagi atau enggak, kita nggak tahu beritanya. Kok lama banget cuma memenuhi persyaratan yang udah dibalikan. Seharusnya kan jaksa atau pengacaranya kan udah kasih tahu, oh ini yang kurangnya. Jangan kalian menunggu-nunggu lewat 120 hari gitu ya. Kita masyarakat yang nggak bisa gitu kan terima kayak begini, walaupun kita masyarakat kecil gitu kan. Kita pengen tahu hukum di negara ini seperti apa, tumpul ke atas atau tajam ke bawah gitu kan. Kalian nggak takut Tuhan apa? Berdosa kalian kayak begitu kalian. Aku kesian lihat
bahkan menangis lihat air matanya orang tua Brigadir J ya. Dia memberikan cerita tentang anaknya. Astaga, memang kalian gak ada hati, aku bilang.